Matius 24:42. Matius 24 ayat 42. Sebab itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ketika membaca renungan ini, pasti Bapak Ibu sudah sering kali mendengar ayat ini, bahkan sering kali mengkhotbahkan ayat ini. Tetapi saya mau membawa kepada beberapa poin pada pagi hari ini. Berapa poin? 5. Yang pertama adalah kedatangan Kristus adalah kepastian ilahi. Kita harus menyadari bahwa uh, ya memang Tuhan akan datang. Ada kan sekalipun yang mengatakan bahwa sudah pengikut Kristus, tetapi kadang-kadang ragu. Benar enggak ya Tuhan akan datang? Nah, hari ini kita belajar bahwa kedatangan Kristus adalah kepastian ilahi. Alkitab tidak pernah memperlakukan kedatangan Tuhan sebagai kemungkinan, tetapi sebagai janji pasti. Yesus sendiri berfirman, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Itu di dalam Yohanes 14 ayat 3. Para rasul, para nabi, dan gereja mula-mula selalu hidup dengan keyakinan ini. Kedatangan Tuhan adalah pengharapan bagi yang setia, peringatan bagi yang lalai, dan penghakiman bagi yang menolak Dia. Ada 3 poin di dalam kedatangan Tuhan tersebut. Nah, oleh sebab itu gereja harus hidup dengan kesadaran bahwa dunia ini bersifat sementara, tetapi kasih dan kerajaan Kristus adalah kekal. Zaman sekarang, eh, 2 bulan yang lalu saya menyampaikan bahwa dunia tidaklah sedang baik-baik, Indonesia tidaklah sedang baik-baik. Itu faktanya. Dan kita tahu bahwa ketika bagian Sumatera, saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana alam yang begitu luar biasa di sana. Nah, apakah kita masih tetap berpengharapan kepada Tuhan? Nah, ini poin yang saya mau bahas pada pagi hari ini. Gereja harus hidup dengan kesadaran bahwa dunia ini bersifat sementara. Apakah hamba-hamba Tuhan atau kita atau gembala atau pendeta-pendeta penginjil dan semua pengajar-pengajar mengajarkan kepada orang-orang bahkan di keluarga kita bahwa jangan kejar dunia. Apakah kita tidak boleh mencari uang, apakah kita tidak boleh bekerja? Bukan itu maksudnya, tetapi lebih kepada apakah kita kejar kekekalan. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu kekekalan itu seperti apa. Tapi faktanya di lapangan, orang di kantor yang notabene-nya sebagai anak Tuhan tetapi masih kejar dunia. Nah, ini poinnya. Jadi, apakah kita benar-benar uh, melihat atau mengatakan dalam diri kita bahwa saya ini hanya hidup sementara di dunia. Apa yang saya harus lakukan di dunia untuk kerajaan Allah? Ketika Tuhan datang bagi kita, hadiah yang terbaik apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika ada pejabat yang bekerja di kantor atau gembalanya, kalau bukan gembala, pendetanya yang ulang tahun, pastinya cari hadiah yang terbaik. Nah, ketika mungkin pejabat itu sudah punya segala-galanya, kita lagi bingung mau mencarikan hadiah yang terbaik buat apa kita berikan. Karena uang sudah punya, barang sudah punya. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan dalam kedatangannya di dunia ini, hadir di hati kita, hadir di hidup kita. Hadiah yang terbaik apa yang harus kita berikan selain kembali kepada jalan-jalannya, selain memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita yang berubah hari lepas hari. Banyak orang menanti-nantikan Natal, Bapak Ibu.
Banyak orang dengan euforia yang ada, bahkan miris ada beberapa kota termasuk di kota saya ketika malam Natal mabuk-mabukan. Ketika malam Natal itu memakai malam Natal itu dengan malam yang panjang sampai tidak tidur dengan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi mengatakan bahwa oh itu biasa, itu hanya sekali setahun, oh itu memang harus kita demikian. Tidak, Bapak Ibu. Kita harus mengatakan bahwa kita ini menjadi rekan sekerja Allah. Apa yang kita harus lakukan ketika kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan? Ini poinnya Bapak Ibu. Saya sedih melihat ketika ada banyak yang saya lihat, bahkan kita lihat di sekeliling kita, yang dipersiapkan ketika Natal adalah kue. Yang dipersiap itu tidak salah. Semuanya tidak salah kalau kita bikin kue untuk menyambut tamu-tamu kita yang datang, untuk silaturahmi sekali setahun, untuk membersihkan rumah kita, untuk semuanya kita lakukan. Tetapi terlebih daripada itu, saya mau tekankan bahwa kesiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, apa yang kita harus berikan kepada Tuhan kita yang sudah menggantikan kita. Saya kadang-kadang miris. Di tempat saya itu sudah mulai, wah, pernak-pernik segala macam. Tetapi masih suka nyakitin sesamanya, masih suka nyakitin keluarganya. Itu Tuhan tidak hadir di hidup kita, tidak lahir di hati kita kalau model seperti itu. Nah, itu beberapa tahun ini Tuhan ajarkan kami bahwa bukan euforia, tidak salah kalau kita terima tamu, tetapi kami lebih kepada Tuhan. Natal ini apa yang kami harus lakukan? Nah, ketika Tuhan ajar kami untuk bisa memberkati janda-janda, gembala-gembala, kami lakukan. Ketika Tuhan bilang kamu memberkati tempat ini, kami lakukan. Bukan kemauan kami yang ingin seperti yang ada di tetangga, ingin seperti di orang-orang lain, bahwa kita harus buat pohon Natal secantik mungkin, kita harus membuat kue begitu banyak di meja supaya yang terbaik kita berikan buat tamu-tamu. Bukan poin yang penting. Tuhan lahir bagi kita di bagian-bagian itu. Tuhan lahir bagi kita adalah bagaimana kita memberi hadiah yang terbaik lewat hati kita, lewat perubahan hidup kita, agar orang melihat bahwa oh benar bahwa sudah Yesus lahir dalam hidupnya, karena perubahan demi perubahan. Dulu dia cerewet, dulu dia suka menceritakan kejelekan orang lain. Ketika Yesus lahir dalam hidupnya, sudah berubah semuanya. Nah, ini yang kita harus lihat di sekeliling kita, Bapak Ibu. Tidak salah juga kadang-kadang dalam satu tahun kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Tidak salah. Tetapi apakah setiap harinya kita punya hati untuk memberi santunan? Memang momennya. Tetapi apakah ada di sekeliling kita? Kita bisa buat hal yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, situasi kita membuat Tuhan Yesus tidak lahir dalam hati kita. Karena kita melihat situasi, kita melihat keadaan yang di kantor semakin dihimpit. Kalau hidup dalam Tuhan seolah-olah bahwa sudah tidak ada harapan bagi orang-orang yang hidupnya benar. Karena memang kalau di kantor, orang-orang yang hidupnya benar selalu disingkirkan. Dan kami sudah alami. Hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hidupnya benar di hadapan Tuhan, bukan karena hamba uang, bukan karena mau lihat gedung-gedungnya besar, itu akan tersingkirkan. Kenapa? Ada pihak-pihak tertentu bahwa, oh, lihat saja tuh gerejanya tuh kecil, lihat saja tuh jemaatnya sedikit. Lihat saja tuh kehidupannya, rumahnya begitu-begitu saja. Bukan poinnya itu. Yang terpenting adalah adakah kita menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan hadir bagi hidup kita. Nah, ini yang banyak orang tidak melakukan. Tahu firman, tapi tidak mempraktek firman. Ada orang di sekeliling kita. Kita punya hati enggak untuk mendoakan atau yang ada di hati kita. Oh, apalagi kalau saya keluar rumah, saya baru keluar rumah ke sana, udah lihat orang mabuk. Apakah respon saya, dasar pemabuk? Tidak, Bapak Ibu. Saya bilang kasihan. Dan itu di titik-titik itu kami menara doa setiap jadwal-jadwal tertentu. Kami doa keliling di titik-titik di mana kita berdoa. Karena akhir-akhir ini di tempat-tempat, di beberapa tempat yang saya dengar itu,
itu pembacokan, begal di mana-mana, dan itu terjadi di tempat kami juga. Nah, apakah kita punya hati yang luas untuk mendoakan setiap hal-hal itu, ataukah kita tinggal dengan kita punya apa namanya pemikiran bahwa dasar bagaimana mau berubah di kota kita, bagaimana mau berubah bangsa ini kalau begini-begini. Jadi kita tidak sibuk berdoa, tidak sibuk apa yang Tuhan mau. Sebetulnya kadang-kadang kita terlalu rohani. Akhirnya rohani kita hanya di gereja kita, rohani kita hanya di komunitas-komunitas kita. Padahal Tuhan lahir untuk semua orang, bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, saya kembali ke poin yang kedua. Bersiap sedia berarti hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan yang saya pahami bukan berarti kita tidak buat salah. Dalam setiap detik kita bisa buat salah lewat pikiran kita, lewat perkataan, bahkan lewat perbuatan kita. Kadang-kadang situasi yang membuat kita tidak kudus. Tetapi kekudusan yang saya maksud adalah adakah kita datang menyadari, adakah kita menyadari bahwa saya ini sudah salah. Ataukah kadang-kadang kita salah tapi merasa benar. Nah, ini yang susah. Roh Kudus susah masuk untuk menegur kita ketika kita merasa benar. Nah, kekudusan yang Tuhan maksud adalah bagaimana kita membuat hidup kita hari lepas hari menyadari bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kesiapan bukan sekedar menunggu, tetapi menata hidup. Menata hidup itu tidak mudah. Saya pun, keluarga saya berjuang untuk menata hidup karena situasi yang ada. Dan memang kalau orang bilang bahwa dunia sudah tua, memang iya. Semakin kita kasihnya itu hilang, kasih mula-mula sudah jarang kita lihat. Sudah mementingkan diri sendiri, sudah mementingkan gereja lokal, sudah mementingkan keluarga besar kita, sudah tidak melihat apa yang Tuhan mau. Saya senang dengan komunitas ini karena ada beberapa memang hamba Tuhan yang sekenal, yang saya pantau sekalipun belum pernah ketemu, tetapi bermisi. Dan saya senang memang di dunia misi juga, karena saya punya anak-anak yang saya harus bangun bagaimana apapun itu yang penting intinya saya itu kenapa sampai saya membangun anak-anak di komunitas saya yang saya sebutnya anak-anak sadapan. Siapa lagi yang mau mengajar mereka membaca, memperkenalkan Kristus bagi mereka kalau bukan kita. Nah, di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Hidup suci berarti menjauhi dosa yang mengikat. Dosa apa yang mengikat? Misalnya percabulan, persinahan, kebohongan. Itu mengikat semua Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang susah keluar dari zona-zona itu. Tetapi kalau mau belajar untuk tunduk kepada otoritas, pasti Tuhan akan tolong untuk keluar dari zona-zona dosa apa yang mengikat kita. Menjaga hati dari kepahitan. Ada banyak pelayan yang hebat tetapi masih kepahitan. Terus hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kita pasti benar juga kepada sesama. Ada yang saya dengar bahwa setiap hari ada jadwal doa dan wah kalau dia hadirat itu sampai bahasanya sudah tidak diketahui bahasa roh. Dan hidupnya nggak bernuansakan seperti ketika dia berbahasa roh. Ketika sudah keluar dari penyembahannya, sudah seperti orang yang tidak kenal Tuhan lagi, bahasanya di sosial media. Nah, ini yang kategori bahwa apakah benar-benar kita hidup di dalam Tuhan atau kita hidup di dalam Tuhan hanya sekedar-sekedar, hanya ketika kita korporat bisa masuk dalam hadirat, ketika kita dalam rumah, apakah hadirat itu sudah hilang? Padahal yang sesungguhnya penyembahan hadirat itu, yang sesungguhnya yang saya pahami adalah keseharian kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita. Kita harus benar-benar apakah penyembahan kita ke hadapan Tuhan benar-benar berkenan lewat hidup kita ataukah hanya kita masuk dalam hadirat ketika kita beribadah. Nah, kita harus bertobat di bagian ini Bapak Ibu termasuk saya. Menjaga terang di tengah dunia.
Dunia yang saya paparkan tadi bahwa tidak sedang baik-baik. Masihkah kita jadi terang atau ikut-ikutan dengan dunia bahwa oh iya memang sekarang ini keuangan lagi sulit. Lah, kalau kita ngomong begitu apa gunanya kita setiap hari koar-koar memperkenalkan Kristus bahkan menyampaikan kebenaran firman kalau kita juga setuju dengan dunia sekarang sedang tidak baik-baik. Oke, faktanya begitu, tetapi kita anak Tuhan bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu akan diberkati oleh Tuhan. Intinya itu, yang pebisnis, berbisnislah dengan yang benar. Yang bekerja di kantor, bekerjalah di kantor dengan benar. Yang jadi guru, jadilah tenaga pendidik yang benar. Itu kan yang Tuhan mau. Itu menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita tidak mungkin menantikan Tuhan dengan serius kalau hidup kita masih bermain-main dengan dosa. Saya nggak tahu dosa apa yang mengikat Bapak Ibu, puji Tuhannya kalau tidak ada dosa. Dosa kemalasan, mau bangun mesbah keluarga itu dengan keluarga susah sekali. Ada saja halangannya. Itu harus bangkit Bapak Ibu. Bagaimana kita mau temakan tahun ini tentang keluarga. Nah, bagaimana kita mau menghadirkan Kristus dalam kehidupan orang lain kalau di dalam keluarga kita sendiri belum menghadirkan Kristus. Nah, kenapa tema Taman Nasional tahun ini tentang keluarga? Karena memang sudah terlihat keluarga-keluarga sudah meninggalkan keluarganya sekalipun masih serumah, masih sama-sama. Contoh kecilnya, kita sama-sama, katakanlah saya sama anak saya. Setiap harinya ada di rumah, kecuali kalau saya keluar kota. Tetapi masing-masing sibuk dengan handphonenya, itu hati kita tidak connect. Katakanlah ibarat akan jauh sama dengan Tuhan. Ketika kita bilang bahwa saya mencintaimu Tuhan, baru kita tidak pernah connect dengan Tuhan. Kita tidak pernah menyandarkan hidup kita kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya mau lakukan ini, boleh enggak Tuhan ya? Nah, itu. Kita lanjut di poin yang ketiga adalah bersiap sedia berarti tetap setia dalam iman. Setia ini kadang-kadang kita boleh setia sampai titik darah penghabisan kalau keadaan kita baik-baik. Tapi ketika keadaan kita diuji iman kita, apakah kita tetap setia? Yesus bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi ketika ia datang? Di dalam Lukas 18 ayat 8. Kesiapan rohani tidak hanya soal perilaku, tetapi juga keteguhan iman. Di akhir zaman ini, banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang siap adalah orang yang pertama, tetap berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, tidak goyah oleh pengajaran palsu. Pengajaran palsu itu sudah gampang merasuki kehidupan kita karena kita sudah ada di zaman digital yang serba canggih. Kita searching saja langsung muncul semuanya. Ketika kita tidak belajar teologi dengan murni, datang kepada Tuhan, tolong ajar saya Tuhan. Tidak penting mau teologianya sampai tingkat doktor atau apapun itu, kalau tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, pengetahuan tinggal pengetahuan. Tetapi kalau kita pemahaman teologi kita mungkin sedikit, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong dan akan mengerahkan kemana kita akan pergi. Nah, tidak menyerah pada pencobaan. Pencobaan akhir-akhir ini bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Dari dalam rumah, dari dalam gereja, dari dalam kantor kita, dari dalam komunitas kita. Nah, apakah kita berdiri sebagai anak-anak Tuhan seperti yang saya paparkan tadi, bahwa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini? Poin yang berikut adalah tetap setia melayani Tuhan. Ada beberapa yang saya lihat di teman saya ketika keadaannya baik-baik, ketika nyaman, oh setia sekali melayani. Lah ketika keadaannya tidak baik-baik, oh saya off dulu pelayanan ya, saya tinggal garu-garu kepala ya Tuhan. Model-model begini, kalau Tuhan datang, apakah masuk dalam perjamuan bersama dengan Tuhan ataukah ketinggalan? Bagus-bagus kalau masih kita dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat, tetapi kita tidak tahu seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup. Tiba-tiba dipanggil. Nah, di mana letak kita? Kesetiaan adalah bukti bahwa kita sungguh menantikan Dia. Poin yang berikut adalah, saya cepat saja, bersiap sedia berarti melayani dengan giat.
melayani dengan giat itu saya ingat di KFI itu saya belum pernah ikut. Tetapi giat melayani sampai eh, di pelosok-pelosok itu hal yang baik. Nah, di dalam Matius 25 Yesus menceritakan 3 perumpamaan tentang akhir zaman. Yang pertama, hamba yang berjaga. Yang kedua adalah gadis bijaksana dan bodoh. Yang ketiga adalah talenta. Ketiganya memiliki inti yang sama, yaitu menantikan Kristus berarti melayani, bukan berdiam diri. Tidak ada kata pensiun dalam pelayanan rohani. Tuhan ingin kita, satu, menggunakan talenta, dua, mengabarkan Injil, yang ketiga, menguatkan jemaat, yang ketiga, menolong sesama, yang keempat, menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Hamba yang tidak melakukan apa-apa disebut jahat dan malas, tetapi hamba yang setia disebut baik dan setia. Poin yang kelima, bersiap sedia berarti menjaga pelita tetap menyala. Dalam perumpamaan gadis bijaksana, Matius 25 ayat 1 sampai 13, perbedaannya hanya satu. Gadis bijaksana membawa minyak cadangan, sedangkan gadis bodoh tidak membawa minyak cadangan. Nah, minyak melambangkan keintiman dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, dan hubungan pribadi dengan Kristus. Nah, kesiapan bukan soal aktivitas lahiriah saja, tetapi hati yang selalu menyala bagi Tuhan. Tuhan tidak hanya mencari gereja yang sibuk, tetapi gereja yang penuh minyak. Apakah gereja kita masih penuh minyak? Nanti kita refleksi sendiri. Oke, saya masuk di dalam penutup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Kristus pertanda bahwa tidak bisa ditunda, tidak bisa dinegosiasi, tidak menunggu kita siap, tetapi kitalah yang harus mempersiapkan diri. Marilah kita hidup dengan penuh kekudusan, dengan iman yang teguh, dengan pelayanan yang setia, dengan pelita yang menyala, agar ketika trompet berbunyi dan langit terbelah, kita mendengar suara itu. Mari hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mengajarkan kami bagaimana kami menyambut, untuk bersiap-siap menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Apa yang harus kami persiapkan? Persiapkan hati kami, kehidupan kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih pada pagi hari ini firman-Mu ditibakan, tetapi Engkau terus merema dalam setiap kehidupan kami. Bapa, memohon ampun jika ada perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami untuk terus melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.